Halo semua, balik lagi di channel Bayangan Mengerikan, tempatnya cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk berdiri. Hari ini aku bakal bawain kisah mistis dari Kalimantan, tentang sosok gaib yang dipercaya masyarakat Dayak sebagai penjaga gunung, yang mereka sebut Puyang. Katanya, siapapun yang berani ngusik wilayahnya, nyawanya bisa melayang. Penasaran? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, ceritanya ini dialami sama sekelompok anak muda. Ada Dian, Edo, Tika, sama Rizal. Mereka lagi liburan ke Kalimantan, tepatnya di daerah pedalaman Kabupaten Kapuas. Mereka dengar dari warga sekitar soal Gunung Pahulak. Katanya di sana pemandangannya bagus banget, hutan lebat, air terjun tersembunyi, pokoknya cocok buat foto-foto. Tapi warga juga udah ngasih peringatan, kalau ke Gunung Pahulak, jangan sembarangan ngomong kasar, jangan ambil apapun dari sana, dan jangan sombong. Soalnya, di sana dipercaya ada Puyang, sosok penjaga gunung. Bentuknya gak jelas, katanya kadang cuma bayangan hitam, kadang suara bisikan, kadang malah wujud kayak manusia tua berambut putih panjang. Tapi dasar anak muda, makin dibilang jangan, makin penasaran. Mereka pun tetap naik ke Gunung Pahulak. Awalnya semua baik-baik aja. Udara sejuk, burung berkicau, bahkan mereka nemu air terjun kecil yang cantik banget, tapi pas mereka istirahat, Edo iseng ngomong, "Ah, ini paling cuma cerita orang kampung doang, biar kita takut." Tika ngambil beberapa batu kecil dari tepi sungai buat kenang-kenangan. Dian cuma geleng-geleng kepala, dia paling percaya sama hal mistis. Pas malamnya, waktu mereka ngecamp, gangguan mulai muncul. Ada suara langkah kaki di sekitar tenda, padahal gak ada orang. Kayak suara ranting patah. Terus bisikan samar, Pergi, ini bukan tempat kalian. besok paginya, mereka nemuin jejak kaki aneh di sekitar tenda. Kayak jejak manusia, tapi cuma 4 jari, dan ukurannya besar. Rizal mulai takut, dia ngajak pulang. Tapi Edo keras kepala, dan berkata dengan sombong, "Udah jauh-jauh ke sini. Masa cuma semalam aja? Lagian gak ada apa-apa juga." Siangnya, mereka malah nemu gubuk tua di balik semak-semak. Gak ada orang, tapi bau anyir kayak darah. Di dindingnya ada ukiran aneh, mirip simbol-simbol kuno. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok bayangan tinggi besar. Matanya merah menyala, rambutnya putih panjang menjuntai. Mukanya, kayak udah bukan manusia. Itulah Puyang. Mereka panik, lari masing-masing ke arah berbeda. Malam itu, Edo gak balik ke tenda. Dicari-cari gak ketemu. Besoknya, Tika juga hilang waktu lagi nyari sinyal. Cuma tinggal Dian sama Rizal. Dian bilang, "Aku udah denger cerita ini, kalau Puyang marah, dia bakal ambil yang ngusik tempat ini." Mereka ingat, Tika ngambil batu. Edo ngomong sombong. Suara bisikan makin sering terdengar. Malamnya, tenda mereka kayak digoyang-goyang dari luar, suara tawa kecil, dingin banget udaranya. Akhirnya, cuma Dian dan Rizal yang berhasil turun gunung. Dengan badan lemas, wajah pucat, dia cerita ke warga desa. Warga bilang, udah sering kejadian kayak gitu. Siapapun yang gak nurut larangan, bakal kena marah Puyang. Kadang hilang, kadang hilang akal, kadang cuma jasadnya yang ketemu. Sampai sekarang, Edo sama Tika gak pernah ditemukan. Bahkan katanya, suara mereka masih suka terdengar dari dalam hutan, manggil-manggil minta tolong. Tapi udah terlambat. Mereka udah jadi bagian dari hutan itu, bagian dari wilayah Puyang. Jadi teman-teman,
Kalau ke tempat baru, apalagi yang dibilang keramat, mending jaga sikap ya. Gak semua tempat bisa kita anggap remeh. Ingat, rasa penasaran itu kadang lebih berbahaya dari yang kita kira, karena gak semua yang tersembunyi boleh kita usik. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di kisah horor selanjutnya. Semoga kalian masih bisa tidur nyenyak malam ini.